Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferry Sulistiono dari SD Negeri 3 Kuncen, Kabupaten Klaten, calon guru penggerak angkatan 7. Perkenankanlah saya di sini untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Mengulas tentang modul 1.1, di sini saya menyimpulkan beberapa pemikiran KHD antara lain menuntun, kodrat anak, berhamba pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan pendidik ibarat petani. Menuntun, tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disinilah peran seorang guru dalam menuntun kodrat anak tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Engar Sosong Tulodo memberikan contoh ketika berada di depan, Ing Madyo Mangunkarso memberikan bimbingan dan membangun motivasi ketika membersamai mereka. Dan Tut Wuri Handayani, berikanlah dukungan penuh ketika kita berada di belakang. Kodrat anak. Berkaitan dengan kodrat anak, itu ada dua, merdeka dan bermain. Merdeka, setiap anak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kemandirian belajar. Selain itu, terdapat dua esensi dalam merdeka. Merdeka batin yang diperoleh dari pendidikan dan merdeka lahir diperoleh dari pengajaran. Bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak hasil dari cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Berhamba pada anak. Pendidikan itu seharusnya berpusat pada anak atau dengan kata lain student center yang memberikan keleluasaan pada anak dalam proses pembelajaran. Bukan tabula rasa. Pendidikan anak adalah untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sejatinya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang kita sebut dengan peradaban sebuah negara. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik hendaknya dapat membimbing dan mempertebal garis-garis samar positif dan meminimalkan bahkan menghilangkan sisi negatif setiap anak. Budi pekerti. Perlunya keseimbangan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau tindakan. Adanya budi pekerti di sini untuk melatih anak memiliki kesadaran menjadi diri sendiri dan kesadaran sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir, pendidik ibarat petani. Pendidik itu menuntun, memperbaiki, memelihara, serta memberikan dukungan terkait kodrat alam yang dimiliki anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dengan disesuaikan kodrat zamannya. Kita sebagai seorang pendidik hendaknya ketika membelajarkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan kepada anak disesuaikan dengan zamannya. Tidak mungkin kita mengajarkan generasi alfa sesuai dengan generasi kita saat belajar. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa 1. Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulisi. 2. Siswa harus mencapai KKM untuk dapat dikatakan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Penilaian kognitif yang saya lakukan cenderung dengan tes tertulis kurang memperhatikan kodrat anak atau gaya belajar murid. 4. Kelas merupakan mutlak kuasa penuh seorang guru. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa ada perubahan pemikiran dan perilaku pada diri saya. Dalam pemikiran, yang pertama, anak yang terlahir di dunia seperti selembar kertas yang sudah ditulisi penuh tetapi masih tersamarkan. Disinilah pendidikan berperan untuk mempertebal tulisan yang berisi baik.
Dua, setiap murid itu unik, memiliki kecerdasan majemuk yang berbeda-beda yang harus difasilitasi secara adil dan berdiferensiasi. Ketiga, berhamba kepada murid. Pembelajaran itu seharusnya berpusat kepada murid. Dalam perubahan perilaku, satu, menuntun dan memfasilitasi pembelajaran murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dua, lebih menggali lagi kemampuan dan potensi murid. Tiga, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Lantas, tindakan apa yang saya terapkan? Pertama, memberikan tuntunan bukan sekedar tuntutan. Kedua, menyusun pembelajaran yang lebih bermakna dan berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran student center demi terwujudnya merdeka belajar. Sekian pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.